عبده ورسوله وبعد. Kita sampai perselisihan antara ahlul bidah. Antum jangan mengira bahwa mereka sama-sama khawarij dan rukun bersatu. Tidak. Sama-sama Mu'tazilah, rukun bersatu. Tidak. Sama-sama Asy'ariyah, sama-sama Qadariyah, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Beliau mencontohkan annal mu'tazilata ma'a ijtima'ihim fi hadzal laqab. Orang-orang Mu'tazilah satu nama, sama-sama Mu'tazilah, laqabnya sama, tapi yukaffiru al-Baghdadiyun minhum al-Bisriyin. Mu'tazilah Baghdad, orang-orang Mu'tazilah Baghdad mengkafirkan Mu'tazilah Basrah. Sama-sama Mu'tazilah. Antara yang Baghdad dengan yang Basrah saling mengkafirkan. Begitu juga wal Bisriyuna minhum al-Baghdadiyyin, yang orang Basrah mengkafirkan orang Baghdad. Sama-sama Mu'tazilah. Ini tidak terjadi pada diri Ahlus Sunnah, tidak terjadi. Dari Masyriq sampai Maghrib, dari yang pertama para sahabat sampai zaman Imam Syafi'i, sampai zaman Syekhul Islam, sampai hari ini. Adakah yang saling mengkafirkan? Tidak ada. Saling menyalahkan? Tidak ada. Dalam masalah akidah ya. Dalam masalah fikih tentu. Jangankan kita, jangankan zaman Bukhari, zaman Syafi'i, zaman sahabat, ada nggak perselisihan masalah fikih? Ada. Ada. Jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Satu perintah. Jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Satu dalil. Akhirnya berselisih para sahabat. Fikih wajar. Dan dua-duanya berselisih demi taat kepada Nabi SAW. Maghrib hampir tiba. Mereka belum sholat asar. Sebagian mengatakan kita sholat di sini. Kalau kita terus berjalan menuju benteng Bani Quraidah, habis waktu asar. Sudah masuk maghrib. Udah sholat di sini. Satu kelompok lagi mengatakan tidak. Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Dan akhirnya sekelompok lagi melanjutkan perjalanan. Sholat di benteng Bani Quraidah. Kisah ini sampai kepada Nabi SAW dan Nabi tidak menyalahkan dua-duanya. Artinya apa? Ijtihad bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4. Ya, dengan semangat sama, yaitu taat kepada Nabi SAW. Hanya para ulama membahas mana yang aqrab lis-shawab, mana yang lebih dekat kepada kebenaran, yang sholat di perjalanan atau sholat di benteng Bani Quraidah. Mereka mengatakan yang sholat di perjalanan aqrab lis-shawab, lebih dekat kepada kebenaran. Apa? Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kalimat tadi, jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Maksudnya, kalian harus berlari
kalian harus berjalan cepat, kalau bisa naik kendaraan, agar sebelum maghrib sudah sampai benteng Bani Quraidah. Kita sholat asar berjamaah di situ, untuk sekalian menakut-nakuti Yahudi Bani Quraidah, karena mereka mengkhianati perjanjian. Ini kejadian kan setelah perang Ahzab. Ini contoh fikih. Adalah 1, 2, 3 perbedaan. Wajar. Adapun masalah akidah tidak ada. Tidak ada. Tanyakan kepada Imam Syafi'i, tanyakan kepada Imam Bukhari, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Sa'id bin Baz, Al-Albani. Ulama-ulama kita ini ada yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Tidak. Ada yang mengatakan Allah menciptakan Adam tidak dengan 2 tangannya. Ada yang membantah sabda Nabi bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Tidak. Ada yang mengatakan surga neraka tidak kekal. Tidak ada. Semuanya sama dalam masalah akidah, tauhid. Adapun mereka sesama Khawarij, sesama Mu'tazilah, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Wa yukaffiru ashabu Abi Ali Al-Jubba'i. Dan sahabat-sahabat murid jamaahnya Abu Ali Al-Jubba'i itu mengkafirkan anaknya Abu Hashim. Sama-sama Mu'tazilah. Sama-sama terkena syubhat ilmu kalam. Tapi satu sama lain saling mengkafirkan, bahkan antara ayah dengan anak. Itu masih ingat siapa? Abu Ali Al-Jubba'i. Ayah tiri dari siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Selama 40 tahun kira-kira, Abu Hasan Al-Asy'ari di bawah asuhan Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa takdir bukan ciptaan Allah. Manusia bebas memilih takdirnya. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Akal bisa menghakimi dalil. Walaupun ayat, walaupun hadis sahih, kalau bertentangan dengan akal, tolak. Akal yang menang. Ada tempat di antara 2 tempat. Jadi selain surga dan neraka, ada lagi tempat lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ajaran Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i. Diajarkan kepada masyarakat, murid-muridnya, salah satunya Abu Hasan Al-Asy'ari. Sampai pada satu ketika, Abu Ali Al-Jubba'i mengatakan dalam majelisnya, yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza, yajibu 'alallahi kadza. Wajib bagi Allah melakukan begini. Wajib bagi Allah melakukan begini. Wajib bagi Allah memasukkan orang-orang saleh ke dalam surga. Wajib bagi Allah memasukkan orang-orang ahli maksiat ke dalam neraka. Wajib bagi Allah mengazab orang-orang tertentu. Wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Rupanya kalimat ini terngiang di telinga Abu Hasan Asy'ari. Berani-beraninya seorang manusia mewajibkan sesuatu kepada Allah. Kalau Allah sendiri yang mewajibkan, jelas terserah Allah. Allah sendiri yang mengharamkan. Aku haramkan atas diriku apa? Aku haramkan atas diriku, kata Allah sendiri ya, apa?
Kedoliman. Aku haramkan zalim atas diriku. Artinya, tidak mungkin Allah zalim. Apapun yang diperbuat oleh Allah, tidak mungkin itu zalim. Apapun. Mau bayi Allah takdirkan masuk neraka, enggak zalim. Tidak zalim. Allah sudah haramkan zalim atas dirinya. Tentu perbuatan itu tidak zalim. Ini manusia bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Berani-beraninya mengatakan, yajibu 'ala Allahi kadza, yajibu 'ala Allahi kadza. Wajib bagi Allah melakukan ini, wajib bagi Allah melakukan itu. Rupanya sejak saat itu Abu Hasan Asy'ari tidak mau lagi duduk di majelis ayah tirinya, Abu Ali Al-Jubba'i. Lalu beliau merenung, menyendiri 40 hari kira-kira. Setelah merenung, memisahkan diri dari manusia, akhirnya tampillah beliau kan tokoh. Beliau tampil di Masjid Basrah, di Baghdad, Irak sekarang, sambil membuka pakaian luarnya dengan mengatakan, dulu aku mengatakan ada tempat di antara dua tempat, al-manzilatu bainal manzilatain. Dulu aku mengatakan bahwa takdir itu ciptaan manusia. Dulu aku mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir, kekal di neraka. Dan seterusnya, aku buang ucapan itu. Sebagaimana aku buang pakaianku. Ini sunnah bagi orang yang bertaubat dari kesesatan untuk menyampaikan kepada yang lain. Berharap supaya orang-orang yang mengikuti kesesatannya ikut bertaubat. Ini pun dilakukan oleh para sahabat, salah satunya Umar bin Al-Khattab. Umar duduk berdiri di tempat-tempat di mana di tempat itu beliau dulu mencaci maki Rasulullah, menghina Islam. Lalu beliau datangi tempat-tempat itu, beliau duduk, beliau berdiri, dan beliau puji Rasulullah. Beliau puji Islam. Beliau mengajak manusia masuk Islam. Begitulah kira-kira. Tapi para imam mengatakan ini tidak wajib. Karena misalnya Abu Hasan Asy'ari tadi kan insya Allah punya murid banyak, ratusan atau ribuan. Ketika di hadapan muridnya yang ribuan dia mengatakan, aku bertaubat, aku tidak lagi mengatakan itu semua, aku bertaubat. Apakah otomatis murid-muridnya ikut taubat? Otomatis murid-muridnya, jamaahnya ikut taubat? Belum tentu. Bahkan kemungkinan besar tidak. Hari ini misalnya ada tokoh di hadapan para pengikutnya, jamaahnya, dia mengatakan, mulai hari ini aku taubat dari mauludan. Aku taubat dari tahlilan. Aku taubat dari yasinan malam Jumat. Apakah murid-muridnya, jamaahnya akan ikut-ikutan taubat? Belum tentu. Yang ada malah dicaci maki. Ikut aliran sesat, ikut Wahabi, murtad, segala macam. Maka tidak mudah. Menghilangkan syubhat itu tidak mudah. Walaupun jamaahnya itu tahlilan, muludan, manakiban, salawat nariyah, dia yang ngajari. Lalu setelah 10 atau 15 tahun dia bertaubat. Mengatakan di depan jamaahnya, aku bertaubat dari tahlilan, muludan, usolli, nawaitu, salawat nariyah. Tidak serta-merta muridnya, jamaahnya akan ikut taubat. Yang ada malah marah. Ya, dan tidak mau lagi ngaji dengan gurunya itu. Karena sudah
lain. Gitu ya. Nah, setelah itu beliau bertaubat. Tapi sayang tidak langsung masuk salaf ahlu sunnah. Beliau melewati satu fase. Fase itulah yang disebut oleh para a'immah sebagai kullabiyah. Kalau Asy'ariyah kurang tepat. Walaupun orang-orang awam menyebut Asy'ariyah. Dinisbatkan kepada nama beliau. Yang benar kullabiyah. Kenapa? Karena setelah beliau taubat dari Mu'tazilah, ilmu kalam, lari dari gurunya Abu Ali Al-Jubba'i, beliau bertemu dengan seorang yang sangat-sangat benci kepada Mu'tazilah. Sangat-sangat keras permusuhannya terhadap Mu'tazilah. Tapi bukan salaf. Ya. Siapa? Muhammad bin Kullab. Orang ini sangat keras permusuhannya terhadap Mu'tazilah. Tapi sekali lagi, bukan salaf. Tapi sangat-sangat memusuhi Mu'tazilah. Di fase inilah diambil oleh saudara-saudara kita. Karena setelah fase kedua itu, beliau mengalami fase ketiga, fase terakhir. Apa? Ahlus sunnah salaf. Dan ini ada buktinya, ada saksinya. Apa? Tulisan beliau. Setidaknya ada kitab kecil. Ya. Salah satunya Kutaib ya. Yang ditulis oleh beliau. Yang menunjukkan bahwa beliau rujuk ke manhaj salaf. Ada kalimat di situ, aku mengikuti manhajnya, akidahnya Imam Ahmad. Sayang yang ketiga ini tidak sampai ke saudara-saudara kita. Yang sampai ke saudara-saudara kita justru fase kedua beliau. Bukan fase terakhir. Ya. Seandainya saudara-saudara kita menulis kitab terakhir beliau, Al-Ibana fi Usulid Diyanah misalnya, atau Maqalatul Islamiyyin misalnya, barangkali mereka akan faham bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari bukan Kulabiyah, bukan Asy'ariyah, tapi Ahlus Sunnah. Nah, fitnah ini mendunia. Sampai di muka bumi ini, hampir-hampir, terutama di zaman Syekhul Islam, hampir-hampir kaum muslimin beranggapan bahwa Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah. Atau ada lagi yang mengatakan Ahlus Sunnah ada dua. Ahlus Sunnah itu ada dua. Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itulah Ahlus Sunnah kata mereka. Di luar itu baru ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jahmiyah, ada Rafidah. Yang Ahlus Sunnah dua itu katanya. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jelas ini keliru. Ahlus Sunnah yang benar siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak kenal apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah. Siapa itu Abu Hasan Al-Asy'ari? Siapa itu Abu Mansur Al-Maturidi? Para sahabat tidak kenal. Bagaimana mungkin dinisbatkan namanya ke nama yang Rasul dan para sahabat tidak kenal? Wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Begitu pula pengikut-pengikut Abu Hashim mengkafirkan pengikut-pengikut ayahnya Abu Ali Al-Jubba'i. Begitu dahsyatnya permusuhan
di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal tidak. Tidak sama sekali. Begitu juga orang-orang kafir. Apakah antum kira orang-orang kafir itu bersatu? Tidak. Tidak. Adakah peperangan antara kafir dengan kafir? Banyak. Banyak sekali. Peperangan antara kafir dengan kafir. Justru yang mengajak kepada persatuan adalah Islam. Wabil khusus Ahlus Sunnah. Sama. Akidahnya sama, manhajnya sama. Nanti ibadahnya, fikihnya, kalau toh ada perbedaan tadi. Hal-hal yang tidak usul. Ya. Dan perbedaan tidak asal berbeda. Karena khilaf ada berapa? Khilaf ada dua. Ya. Ada khilaf tanawwu', ada khilaf tidad. Ada khilaf yang seperti tadi. Cuman beda pemahaman. Satu sholat di perjalanan, satu sholat setelah sampai di benteng Bani Quraidah. Ini insya Allah dimaafkan. Yang satu turun sujud dengkul duluan, yang satu tangan duluan. Yang satu sami Allahu liman hamidah irsal. Yang satu sami Allahu liman hamidah sedekah. Ini insya Allah dimaafkan. Ya. Yang satu sholat sedekah. Berdiri dengan sedekah, ya. Bukan i'tidal, berdiri baca Al-Fatihah sambil sedekah. Yang satu lagi tidak sedekah, irsal. Boleh perselisihan seperti ini? Dimaafkan? Tidak. Enggak ada riwayat. Salat baca Al-Fatihah dengan irsal. Tidak bisa, itu beda. Yang tadi ada dalilnya masing-masing. Kalau yang ini tidak. Yang satu duduk istirahat, yang satu tidak, itu dimaafkan. Masing-masing ada dalilnya. Tapi kalau yang satu mengawali salat dengan takbiratul ihram, yang satu mengawali dengan usolli, bisa seperti itu? Tidak bisa. Jangan mentang-mentang khilaf, lalu kita samakan semua. Dimaafkan, ditolerir, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Nggak bisa. Ada perselisihan yang sifatnya tanawwu' tadi. Memang ada bermacam-macam, berdasarkan pemahaman, ijtihad. Tapi ada yang tidak boleh dibiarkan. Ya. Yang satu tasyahud menunjuk dengan jari, yang satu tidak. Ya, tidak bisa. Enggak ada dalil tasyahud tanpa menunjuk dengan jari. Kalau yang satu menggerakkan, yang satu tidak, dua-duanya masih ada dalil. Setidaknya ada hujjah. Gitu ya. Orang bodoh, orang awam, orang jahil, gak bisa membedakan. Maka seluruh khilaf dimaafkan. Seluruh perselisihan gak usah dibahas. Itu orang jahil. Orang alim bisa tahu mana perselisihan yang saling memaafkan, mana perselisihan yang tidak boleh ditolerir. Bahaya. Bahaya, kalau dimaafkan bahaya. Nanti bid'ah itu akan merajalela. Ya. Wa kana as-sababu fi dhalika anna ahlal bid'ati akhadhu ad-dina min al-ma'qulat wal ara. Kenapa? Mereka begitu dahsyat perselisihannya karena mereka mengambil agama dari akal, dari pendapat, dari ra'yu, dari pikiran mereka. Ya jelas, namanya ra'yu, pendapat, akal tentu beda-beda. Coba kalau pakai ayat, satu.
pakai sabda Nabi, satu. Karena mereka pakai akal, pakai ra'yu, pakai pendapat, jadilah beda-beda. Fa'awrathahum al-iftiraqa wal-ikhtilaf. Sehingga ini semua mewariskan, menyebabkan perbedaan, perselisihan. Nah, pakai akal masing-masing. Bahkan beliau mengatakan, ila maqala rahimahullah min kalamin yuktabu bima'il uyun. Sampai perselisihan itu ditulis oleh para ulama dengan air mata. Saking menyedihkannya perselisihan. Ya tadi itu, Pak. Ayah mengkafirkan anaknya, anak mengkafirkan ayahnya. Mengerikan sekali. Ya seperti Khawarij, ya kan? Mereka kafirkan siapapun yang tidak sependapat dengan mereka. Melakukan sesuatu yang menyebabkan kita nggak habis pikir. Barangkali antum masih ingat. Seorang ibu-ibu bawa anaknya dua, ya, dia bawa bom masuk ke gereja, meledakkan dirinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara ra'yu, gara-gara akal, nggak pakai dalil. Gara-gara mengambil ilmu dari sembarangan. Bukan dari para imam kita, ulama kita. Dan itu memalukan sekali. Sangat memalukan. Kalau mereka mengatakan ini bukan Islam, alhamdulillah. Islam nggak seperti itu, alhamdulillah. Ya. Kalau sampai mereka mengatakan, ya pantas Islam memang seperti itu. Wah, ini musibah besar. Tentu kita tidak bisa maksa pendapat mereka, ya kan? Nggak bisa maksa. Kita hanya bisa menyampaikan, itu bukan wakil Islam. Dia tidak mewakili Islam. Seperti ISIS mewakili Islam, tidak. Tapi tentu kita tidak bisa memaksa. Karena mereka melihat, mereka berjenggot, mereka sholat berjamaah, mereka puasa, mereka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bersamaan dengan itu, mereka membantai sesama muslim. Anak-anak menenteng kepala yang telah dipenggal dari badannya. Kemudian, beliau membawakan ucapan Syekhul Islam, yakfika dalilan ala fasadi qawli haula. Cukup bagimu dalil bahwa ucapan mereka itu rusak. Apa dalilnya? Apa buktinya? Buktinya ini, kata beliau. Innahu laisa liwahidin minhum qaidatun mustamirratun. Mereka tidak memiliki satu kaidah yang baku. Firqah-firqah dolal itu sangat jauh dari kaidah. Mereka menjadi sesat, mereka menjadi batil karena mereka tidak faham kaidah. Ya, ambil contoh orang-orang Khawarij yang sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Kalian merasa kecil, kata Nabi. Jika sholat kalian, puasa kalian dibanding dengan sholat puasa mereka, kalian di sini siapa? Kalian di sini sahabat. Sahabat aja merasa kecil dibanding dengan ibadahnya, sholatnya, puasanya mereka. Tapi karena tidak tahu kaidah, hancur mereka. Kaidah sederhana yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Apa? Kufrun duna kufri. Mereka tidak faham kaidah ini. Gara-gara mereka tidak faham kaidah ini, lalu mereka dengan serampangan mengatakan berzina
kafir. Minum khamr, kafir. Berjudi, kafir. Makan riba, kafir. Bahkan bohong sekali, kafir. Apalagi tidak sholat, tidak puasa, udah jelas kafirnya. Menurut mereka. Mereka lupa dengan kaidah besar yang dimasyhurkan oleh Ibnu Abbas. Kufrun duna kufrin. Betul kafir, kufur, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Bahwa perbuatan itu kafir, kufur, betul sekali. Berzina perbuatan kufur. Berjudi perbuatan kufur. Seluruh kemaksiatan adalah kufrun. Tapi apa? Kufrun duna kufrin. Kaidah sederhana ini mereka tidak paham. Jadilah mereka serampangan mengkafirkan sesama muslim. Kita semua ini kafir menurut mereka. Karena tidak sesuai dengan mereka, tidak sama dengan mereka. Apalagi kita tidak baiat. Mereka akan mengagung-agungkan hadis tentang baiat itu. Barang siapa yang di tengkuknya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah apa? Ya kafir. Karena tidak berbaiat. Maka kita semua harus berbaiat, kata mereka. Nah, kita yang tidak berbaiat, kafir katanya. Nah, mereka ini, firqah-firqah dolal ini, tidak mempunyai kaidah yang baku. Beda dengan ahlu sunnah, penuh dengan kaidah. Luar biasa kaidah-kaidah yang dipegang oleh ahlu sunnah. Sampai buru-buru saja tidak berani, karena ada kaidahnya. Buru-buru, mereka berani, tergesa-gesa, mereka tidak berani. Ada kaidahnya itu. Man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Ini kaidah besar. Barang siapa yang buru-buru, tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka Allah akan hukum. Apa hukumannya? Dia tidak akan mendapatkan yang dia inginkan itu karena buru-buru. Ambil contoh misalnya ahli waris. Ahli waris. Dia akan mendapatkan waris 200 juta misalnya. Kalau si fulan meninggal, ayahnya misalnya ya, dia tidak sabar menunggu ayahnya meninggal, dibunuh ayahnya itu. Apakah dia dapat waris? Tidak dapat. Begitu pula budak mudabbar, ya, budak yang akan dimerdekakan kalau tuannya mati. Atau istilah lain kalau wanita ummul walad. Ummul walad itu otomatis merdeka kalau tuannya mati. Tentu dia berharap supaya tuannya cepat mati, biar dirinya merdeka. Ditunggu nggak mati-mati. Dia tergesa-gesa, dia buru-buru, dia bunuh tuannya itu. Maka batal. Dia tidak boleh dimerdekakan. Atau orang yang diberi wasiat. Kalau saya meninggal, berikan 100 juta kepada si fulan. Tentu si fulan senang nunggu-nunggu saya mati. Saya nggak mati-mati. Lalu dia bunuh saya. Maka batal. Lihat, perkara seperti ini ada kaidahnya. Cuman sekedar tergesa-gesa, buru-buru. Apalagi masalah akidah, apalagi masalah tauhid, apalagi masalah manhaj. Inilah ahlus sunnah. Hidup dengan penuh kaidah. Beda dengan firqah-firqah dolal, tidak ada kaidah. Baca ayat serampangan, baca hadis serampangan. Dimaknai sendiri, difahami sendiri, disimpulkan sendiri, lalu diamalkan dengan pengamalan yang salah. Inilah ahlul bidah.
bal minhum man yaz'amu anna al-aqla jawaza wa aujaba. Bahkan ada di antara mereka yang berpendapat bahwa akal itu bisa membolehkan sesuatu, mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, membolehkan sesuatu. Akal bisa melakukan. Oh, ini wajib. Kenapa? Sesuai dengan akal kita. Oh, ini haram. Kenapa? Karena sesuai dengan akal kita. Jadi akal bisa mengharamkan, bisa mewajibkan. Ini tentu pendapat yang sangat batil. Sangat-sangat batil. Jika pendapat ini benar, tentu Nabi Ibrahim tidak akan mau menyembelih Ismail. Karena secara akal tidak mungkin membolehkan membunuh manusia. Apalagi ini ayah menyembelih anaknya. Tidak bisa diterima oleh Allah. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Pertanyaan. Setelah mengalami fase 3 dan wafat mengikuti akidah Imam Ahmad, apakah boleh dikatakan Abu Hasan Asy'ari sebagai Imam Ahlus Sunnah? Ya, jelas beliau Ahlus Sunnah. Karena memang ada saksi, ada bukti. Berbeda dengan Imam Ghazali. Beliau tidak punya tulisan yang menyatakan bahawa beliau betul-betul rujuk ke Ahlus Sunnah. Hanya beliau membaca hadis. Di akhir kehidupan beliau, Imam Ghazali, itu di samping beliau atau di pelukan beliau ada kitab Sahih Bukhari. Artinya beliau rujuk kepada sunnah, ingin rujuk kepada sunnah. Kita tahu siapa beliau, luar biasa, terkena syubhat falasifah.
Walaupun beliau menulis kitab Tahafutul Falasifah, kesesatan filsafat, tetapi beliau tidak sanggup betul-betul meninggalkan filsafat. Begitulah syubhat. Begitulah bid'ah. Kalau sudah berurat berakar, sulit sekali. Walaupun ingin meninggalkan, tapi masih ada. Dan sering kita dapati, ketika belasan atau puluhan tahun dia sebagai orang hizbi, orang haroki, lalu rujuk ke manhaj salaf, lalu bicara, kadang-kadang keluar hizbinya, keluar haroki. Biasanya seperti itu. Nah, adapun Abu Hasan al-Asy'ari jelas. Setidaknya ada 3 kitab tadi, ya kan, yang menjadi saksi. Maka jika beliau dikatakan Ahlus Sunnah, tidak salah. Memang beliau Ahlus Sunnah, bukan kullabiyah. Apa yang menyebabkan Abu Hasan al-Asy'ari meninggalkan Muhammad bin Kullab pada fase kedua? Sebab persisnya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bahwa ada sebabnya, insya Allah. Kan tentu beliau berilmu, baca kitab, baca ini, ketemu ini, dan seterusnya. Tapi sebab khusus, wallahu a'lam. Tidak seperti ketika beliau meninggalkan majlis ayah tirinya tadi. Ada sebab khusus, kan? Adapun ini, wallahu a'lam. Apakah benar salat witir itu dengan membaca surat Mu'awwidzat? Kalau mau, tapi kan tidak wajib. Kalau mau, ada beberapa riwayat, ada Al-Ghaziyah, ya, ada Mu'awwidzat, kan semuanya tidak wajib. Bahkan tidak membaca ayat sama sekali, sah apa tidak? Sah. Dikatakan sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Itu saja. Bolehkah rumah waris disewakan lalu hasilnya dibagikan? Boleh dengan syarat semuanya setuju. Kalau ada satu saja yang tidak setuju, saya enggak setuju. Sebab saya sedang sangat butuh uang. Kalau rumah itu dijual, saya paling enggak dapat 100 juta misalnya. Kalau cuman disewakan, paling saya dapat 2 juta, 3 juta. Sementara saya sedang butuh-butuhnya uang. Maka salah satu ahli waris yang mengucapkan seperti ini harus didahulukan. Memang itu hak dia. Betul-betul hak dia. Maka yang lain yang mungkin belum butuh-butuh amat harus ngalah. Harus ngalah. Memang itu hak ahli waris. Jangan ditunda-tunda. Setelah mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. Setelah wasiat-wasiat ditunaikan dan hutang-hutang mayat dibayarkan. Ketika 2 hal ini telah dilakukan, tunggu apa lagi? Segera. Paling seminggu, mungkin 10 hari, mungkin setengah bulan. Ya. Nggak ada istilah apa itu? Kuburnya masih basah. Pakai bahas-bahas waris. Justru semakin cepat, semakin baik. Setelah melakukan 2 hal tadi. Ini betul-betul hak bagi ahli waris. Harus ditunaikan. Jika selesai salat fardu subuh, saya buru-buru menyiapkan sarapan untuk anak-anak, apakah boleh membaca ayat kursi saja sebagai zikir dan lain-lain? Tentu boleh. Tentu boleh. Bahkan tidak membaca apapun, tentu lebih baik. Kan sebuah kewajiban. Wajiban kita para orang tua untuk mensejahterakan anak, mendidik anak, memenuhi kebutuhan anak. Sedangkan zikir-zikir seperti ini kan tidak wajib. Sebuah kekeliruan, bela-belain yang tidak wajib, lalu yang wajib justru terbengkelai. Maka tinggalkan. Dari sini wajib kita tahu ini wajib apa sunnah. Ini wajib apa tidak, ini haram apa tidak. Kalau sampai kita tidak tahu, bahaya. Ya seperti saudara-saudara kita.
dengan santainya, dengan enaknya ngerokok misalnya, dengerin musik misalnya, karena mereka nggak tahu kalau itu haram. Dengan santainya sudah qomat ntar aja dah, nggak tahu kalau sholat berjamaah itu wajib. Dengan santainya jenggot dicukurin, ya, dan nggak ada malu-malunya. Kenapa? Mereka nggak tahu kalau itu haram. Maka mengetahui mana wajib, mana haram, ilmu yang sangat luar biasa. Wallahu. Habis? Ya. Tidak boleh. Ya. Kenapa baiat nggak boleh gitu ya? Tadi kan kita bahas baiat itu bid'ah ya. Padahal tadi orang-orang Ansor membaiat Nabi gitu ya. Iya. Jadi keterangannya ditambah bahwa baiat itu bid'ah, baiat itu haram, kecuali kecuali satu, membaiat Rasulullah ketika masuk Islam. Riwayatnya banyak sekali, gitu ya. Tapi ketika Nabi sudah wafat, siapapun yang masuk Islam, perlukah membaiat si A, si B, si C? Nggak ada. Di zaman Abu Bakar misalnya, di zaman Umar misalnya, ada nggak orang kafir masuk Islam? Pasti ada, banyak. Ada riwayat membaiat Umar, membaiat Abu Bakar? Enggak. Cukup baca syahadat di hadapan sebagian kaum muslimin, selesai. Ya. Yang kedua, yang juga boleh, hak, membaiat seorang pemimpin yang baru saja jadi, ya, membaiat. Ketika Abu Bakar terpilih oleh belasan orang itu di Sakifah Bani Sa'idah, berbondong-bondong kaum muslimin membaiat Abu Bakar, bersumpah setia, siap taat kepada Abu Bakar. Begitu pula ketika Abu Bakar wafat, Umar pertama kali hari pertama menjadi khalifah, dibaiat oleh kaum muslimin yang ada di situ. Yang jauh-jauh tidak perlu, dengan cara salam. Ya. Adakah di luar itu? Tidak ada. Yang seperti sekarang kita saksikan. Jadi ada firqah-firqah tertentu mengajak jamaahnya, pengikutnya untuk membaiat. Nah, ini yang bid'ah. Yang sunnah yang tadi dua itu. Termasuk baiat thariqat sufiyah, ini pun bid'ah. Kemudian yang pertama tadi, jangan kalian sangka orang-orang yang mati syahid itu mati. Balhum ahya inda rabbihim yurzakun. Justru mereka itu masih hidup. Di mana? Di sisi Allah. Nah, berarti bertawassul kepada mereka boleh dong. Kan masih hidup. Siapa yang paling paham terhadap ayat itu? Tentu Rasul dan para sahabat. Tentu Rasul dan para sahabat. Nah, lihat para sahabat yang lebih paham ayat itu daripada kita semua. Adakah para sahabat yang bertawassul kepada Nabi yang sudah wafat? Tidak ada. Adanya Umar mencontohkan bertawassul kepada Abbas ketika Nabi sudah wafat. Dengan jelas gamblang para sahabat mendengarkan ucapan Umar.
Ya Allah, dulu ketika kami diterpa kemarau panjang, kami bertawassul kepada Nabi. Kami datang kepada Nabi, Nabi berdoa kepada Engkau ya Allah, lalu Engkau turunkan hujan. Sekarang Nabi sudah wafat ya Allah, kami bertawassul kepada Abbas, paman beliau yang lebih muda 2 tahun kira-kira. Lalu Abbas berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan, Allah turunkan hujan. Kalau bertawassul kepada orang yang sudah mati boleh, ngapain Umar bertawassul kepada Abbas? Kepada Rasul saja jauh lebih mulia, lebih afdal tentunya. Kenapa Umar dan para sahabat tidak mau bertawassul kepada Nabi? Tadi bertawassul kepada orang yang sudah wafat haram, syirik. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.